Presiden Prabowo Subianto mengungkap fakta mengejutkan tentang penyebab ekonomi Indonesia yang mengalami kebocoran signifikan. Prabowo menyebut beberapa akar masalah yang selama ini menjadi sumber kerugian negara. Salah satunya adalah praktik tambang ilegal yang tidak hanya merampas kekayaan alam, tetapi juga memotong potensi pendapatan negara melalui manipulasi laporan pajak. Data Kementerian ESDM mengungkap, di tahun 2023 terdapat 128 kasus tambang ilegal. Adapun data sebaran menunjukkan, Sumatera Selatan menduduki posisi teratas dengan 26 temuan. Selanjutnya diikuti Riau dengan 24 temuan, dan beberapa tambang ilegal lain yang diidentifikasi di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Jawa Timur. Prabowo juga mengkritisi pihak-pihak yang menikmati fasilitas negara, namun tidak menjalankan kewajibannya kepada rakyat. Presiden menyebut praktik tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah bangsa. Presiden juga menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum untuk kembali ke jalan yang benar. Ia berjanji untuk menindak tegas pelanggaran hukum demi memastikan keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Melalui langkah-langkah tegas dan reformasi besar-besaran, Prabowo berharap Indonesia bisa menutup kebocoran ini dan kembali ke jalur yang benar untuk mencapai cita-cita sebagai negara maju. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mengungkapkan kuota BBM jenis Pertalite atau RON 90 untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 31,2 juta kiloliter. Kuota BBM subsidi untuk tahun 2025 jenis Pertalite lebih rendah dibanding tahun 2024 yang mencapai 32,7 juta kiloliter. Namun, untuk solar subsidi kuotanya naik menjadi 18,8 juta kiloliter. Dan minyak tanah ditentukan tidak berubah di 525.000 kiloliter. Dari kuota tersebut, hingga November 2024 penyaluran Pertalite sudah terrealisasi 87% atau sekitar 27,6 juta kiloliter. Sedangkan untuk solar mencapai 80 hingga 90%. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan terkait adanya evaluasi kuota BBM subsidi untuk tahun depan. Terlebih, terdapat rencana skema baru penyaluran BBM bersubsidi di tahun 2025. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan akan mengevaluasi kembali Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang menghapus bea masuk susu impor yang berasal dari Australia dan Selandia Baru. Bea masuk akan dikenakan kembali apabila FTA dirasa tidak menguntungkan bagi Indonesia. Meski demikian, evaluasi belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Keputusan ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, bukan hanya Kementerian Perdagangan. Budi menjelaskan, kebijakan bea masuk gratis ini dituding menjadi faktor pendorong banjir susu impor dari Australia dan Selandia Baru, yakni dengan penetapan harga lebih murah sekitar 5% dibandingkan pengekspor lainnya. Sementara itu, harga susu segar lokal terus mengalami kerugian. Hal ini terjadi meski susu impor yang dikirim ke Indonesia merupakan susu bubuk yang kualitasnya jauh lebih rendah. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pandangannya bahwa investasi saham untuk orang kecil akan selalu kalah. Prabowo bahkan menyamakan dengan berjudi. Menurutnya, hanya bandar besar yang memiliki modal kuat yang bisa meraih keuntungan besar dari investasi tersebut. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya pasar modal yang lebih transparan untuk membangun kepercayaan investor. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari praktik menggoreng saham dan menjaga keamanan pasar modal dari perusahaan tidak sehat. Di sisi lain, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrick menyarankan investor untuk melakukan investasi saham dengan pengetahuan yang baik dan sesuai dengan profil risiko mereka. Disebutkan, BI juga terus melakukan edukasi agar masyarakat dapat menikmati potensi pertumbuhan pasar modal dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tsunami pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali terjadi. Kali ini raksasa industri Jerman Bosch akan melakukan PHK massal secara bertahap kepada ribuan pekerjanya. Perusahaan merencanakan memangkas sekitar 8.250 pekerja secara global selama beberapa tahun mendatang.
Pemangkasan tersebut dilakukan seiring dengan perusahaan yang bergulat dengan permintaan yang lesu, biaya tinggi, dan persaingan yang semakin ketat. Rencana pemangkasan ini akan mewakili hampir 2% dari tenaga kerja global Bosch yang berjumlah lebih dari 429.000 pekerja berdasarkan data akhir tahun 2023. Bosch bukan satu-satunya perusahaan Jerman yang melakukan PHK. Di tahun 2024, tsunami PHK juga melanda raksasa otomotif Volkswagen dan perusahaan ThyssenKrupp.